Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia untuk seluruh Sobat SR dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini, channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib. Ingat, yang kami cari adalah sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan sekedar berdalih. Yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin mengomentari sebuah kejadian yang sedang viral di media sosial tanah air kita Indonesia ini. Mungkin para sobat dan para pemirsa sudah mengenal siapa itu Marcel, pesulap merah, di mana di konten-konten video channelnya beliau ini dianggap sebagai orang yang membongkar kepalsuan-kepalsuan, trik-trik yang dilakukan oleh dukun-dukun di dalam mengobati pasien-pasiennya. Bahkan sejak kejadian pesulap merah atau Marcel ini mendatangi bersama timnya ke Padepokan Gus Samsudin di daerah Jawa sana, ini akhirnya menimbulkan pro dan kontra. Yang lebih gilanya lagi, ternyata di Indonesia ini terdapat persatuan dukun-dukun yang kemudian dukun-dukun ini melaporkan Marcel, melaporkan pesulap merah ke pihak polisi terkait dengan keberadaan para dukun yang bisa jadi bahwa mereka ini terusik dengan apa yang dibuat di channel pesulap merah ini. Para sobat dan para pemirsa, sebenarnya kalau kita melihat kepada channel pesulap merah di channel Marcel ini, memang ada benarnya juga bahwa pesulap merah, bahwa Marcel ini ingin memberikan satu edukasi, memberikan satu pendidikan kepada masyarakat, yaitu masyarakat kita di Indonesia, agar jangan tertipu di dalam mencari solusi apabila terkena gangguan sihir atau terkena gangguan dari bangsa jin. Karena terkadang banyak dari masyarakat kita di Indonesia, apabila mereka terkena gangguan dari sihir, dari bangsa jin, mereka mendatangi orang-orang yang dianggap mampu memiliki kemampuan spiritual, yang mereka dianggap ustadz, tapi padahal dari praktek-praktek yang dilakukan oleh sang peterapi ini seperti dukun. Bahkan bukan itu saja, banyak juga trik-trik sulap yang dimainkan oleh penterapi, oleh yang mengobati pasien-pasiennya, yang kemudian dianggap bahwa itu adalah sesuatu yang bersifat mistis. Padahal menurut Marcel, menurut pesulap merah, itu adalah hanya sebuah trik sulap saja. Sudah barang tentu kalau kondisi seperti ini, ada pihak-pihak yang dirugikan, dan jumlahnya itu bukan 1-2 orang, bahkan juga mungkin puluhan orang yang menghabiskan banyak uang dari pasien-pasien yang awalnya mereka ingin berobat, kemudian ditipu dengan trik-trik sulap, dengan cara-cara yang merugikan pasien tersebut. Ini adalah dukun berkedok agama. Kita akan coba mensikapi, kita akan coba mengomentari lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Sobat SR dan para pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami, dan kami akan coba melanjutkan pembahasan tentang pesulap merah atau Marcel yang saat ini sedang viral di dunia media sosial. Bahkan persatuan dukun yang ada di negeri kita ini melaporkan beliau ke pihak polisi. Entah apa pasal-pasal yang dituduhkan, yang dituntut, yang dikenakan oleh persatuan dukun terhadap Marcel pesulap merah tersebut. Sebenarnya sampai saat ini, bahkan sampai detik ini pun, kami belum pernah bertemu dengan saudara Marcel
belum pernah berdiskusi, belum pernah bersilaturahmi dengan beliau. Akan tetapi di beberapa video-video yang sudah tayang di channelnya, kami coba membuat satu resume, satu ringkasan, satu catatan buat pesulap merah, buat saudara Marcel, yang bisa jadi bahwa apa yang kami ungkapkan ini, apa yang kami sajikan ini, ringkasan ini belum tentu benar dan juga belum tentu salah, karena kami belum pernah tabayun, belum pernah cek and recheck, belum pernah berdiskusi, bersilaturahmi kepada saudara Marcel. Nah, akan tetapi kami coba untuk meresume, membuat catatan yang melalui video-video di channelnya ini menghasilkan sebuah ringkasan. Jadi kalau kita lihat ya secara keseluruhan dari video-video saudara Marcel ini di channelnya, ini beliau ini adalah orang yang awalnya betul ingin coba memberikan sebuah edukasi, pendidikan kepada masyarakat agar tidak sesat dan tersesat di dalam mencari solusi-solusi menghadapi gangguan-gangguan di dunia metafisika, agar jangan salah jalan mendatangi tempat-tempat pengobatan yang ujung-ujungnya nanti mereka, pasien-pasien ini, masyarakat kita mendapatkan kerugian dari orang-orang yang mengaku memiliki kemampuan supranatural, yang berkedok agama, padahal mereka adalah para kahin, para kuhan, para dukun yang ingin mencari keuntungan cuan, mencari keuntungan materi sesaat saja yang merugikan kepada masyarakat. Nah, kami melihat bahwa Marcel ini adalah orang-orang yang mengusung akal sehat. Jadi segala sesuatunya ini menurut Marcel harus berdasarkan empiris. Ilmu itu, pengetahuan itu harus berdasarkan empiris. Akan tetapi kita tahu bahwa sobat dan para pemirsa, di dunia ini, di alam semesta ini, ada dunia nyata, ada dunia spiritual. Nah, pendekatan terhadap dunia nyata ini bisa kita peroleh dengan akal sehat, dengan sesuatu yang bersifat panca indera. Jadi kalau ada bentuk bendanya mampu kita lihat dan itu masuk ke akal sehat kita, maka bisa diterima. Tetapi di dalam dunia spiritual ini pendekatannya bukan dengan empiris, bukan dengan akal sehat, karena nggak akan nyambung nanti, tidak akan memiliki variabel ke sana. Nah, pendekatan di dalam dunia spiritual ini pendekatannya melalui sebuah intuisi, sebuah batiniyah. Yang kita tahu batin itu besar tak terhingga, luas tak bertepi. Jadi kemungkinan besar bahwa kalau saudara Marcel ini tolak ukur terhadap dunia spiritual dengan menggunakan empiris dan akal sehatnya, ini tidak akan nyambung, ini tidak akan bisa terdeteksi, ini tidak akan memiliki variabel karena sulit untuk dapat membuktikannya. Tapi orang-orang yang memiliki pengetahuan intuisi, orang-orang yang memiliki batin yang peka, mereka dapat mengetahui tentang dunia metafisika, tentang dunia spiritual. Seperti contoh adalah bangsa jin. Jin ini eksistensinya ada, dia keberadaannya tidak bisa kita pungkiri. Tapi orang-orang yang kemudian mereka hanya menggunakan akal sehat saja, mereka yang hanya mendapati ilmu pengetahuan dengan metode empiris, maka tidak akan dapat mereka meyakini, mempercayai keberadaan sesuatu yang bersifat gaibiyah. Selamat beraktivitas, salam sehat semua, dan ingat para sobat serta para pemirsa, kesesatan itu terjadi bukan hanya saja karena minimnya pengetahuan di dalam diri kita, tapi juga karena minimnya iman di dalam jiwa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.